Halo semuanya, hari ini kita kembali belajar matematika bilangan berpangkat. Sebelumnya mohon maaf ya kalau suaranya kurang jelas karena hari ini saya sedang flu, jadi suaranya agak-agak nggak jelas gitu ya. Matematika bilangan berpangkat. Ada yang sudah pernah mencoba atau belajar nih tapi agak-agak pusing. Oke, bilangan berpangkat atau juga dikenal dengan bilangan eksponen. Kita kasih contoh mudahnya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 8. Pangkat 3 di sini artinya 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi seandainya nanti ada 2 pangkat 4, berarti 2 dikali dengan 2 sebanyak 4 kali. Seperti itu. Jumlah pangkat itu menunjukkan berapa kali bilangan itu sendiri dikalikan. Lalu untuk mengerjakan bilangan berpangkat supaya lebih mudahnya kita belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Nanti untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini boleh dicatat. Dan saran saya untuk teman-teman supaya lebih memahami bisa mencoba latihan soal yang lain. Banyak latihan soal, kita bisa belajar dari soal-soal di internet. Atau di lembar kerja siswa juga bisa. Sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Sifat pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. A di sini merupakan sebuah perumpamaan. Jadi A bisa berupa bilangan positif, bilangan negatif, pecahan, ataupun desimal. Selanjutnya yang sifat kedua yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sifat ketiga ini kebalikan dari sifat kedua ya. Kalau dikali maka pangkatnya ditambah. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Kita kasih contoh 4 pangkat 3 lah. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Berarti hasilnya 4 pangkat 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 4 pangkat 3. Sifat keempat yaitu dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Dipangkatkan lagi, jadi habis pangkat dipangkat lagi. Sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya 2 pangkat 3 dikali 2. Atau sama dengan 2 pangkat 6. Dan sifat kelima yaitu A dikali B. Di sini kan diumpamakan A dan B, berarti nilai A dan B ini berbeda. Berbeda jumlah ataupun jenisnya bisa. Jadi A dikali dengan B di pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 3 dikali 2 dipangkat dengan 3. Nah, itu hasilnya selain kita langsung mengalihkan, kita juga bisa dengan 3 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Sifat ke-6. Dalam kurung A pangkat M dikali B pangkat N. Dipangkatkan lagi dengan P. Tadi kalau dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Jadi kalau untuk sifat yang ke-6 ini A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan lagi dengan P sama dengan A pangkat
MP dikali B pangkat NP. Nomor 7 ini hampir sama dengan nomor 6. Hanya saja tanda hitungnya yang berbeda. Kalau nomor 6 itu dikali, nomor 7 dibagi. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 yaitu A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Hampir sama dengan yang sifat kelima, ya kan? Hanya tandanya yang berbeda. Nah, ini kalau pangkatnya negatif gimana gitu kan? Jadi untuk A di pangkat min N nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat min 3. Berapa sih nilai 2 pangkat min 3? Jadi 2 pangkat min 3 itu nilainya sama dengan 1 dibagi dengan 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat sama dengan 1 per 8. Ini sifat yang ke-10, A pangkat N. Oke. Yang satu A pangkat min N, yang satu pangkat N. Sebenarnya nomor 10 ini tidak harus ya. Hanya saja ini memang sengaja saya masukkan. A pangkat N di sini sama dengan 1 per A pangkat min N. Lalu selanjutnya gimana? A pangkat min N tadi bagaimana? Nilainya sama dengan apa? Jadi 1 per A pangkat min N sama dengan 1 dibagi dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya sifat ke-11. Nah ini A pangkat M per N. Pangkatnya berupa bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan di sini maka A pangkat M per N. M-nya kita jadikan pangkat. Lalu N kita jadikan nilai akarnya. Berarti A pangkat M di akar N. Contohnya 6 pangkat 3 per 2. Maka hasilnya 6 pangkat 3 akar 2. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Ini untuk nomor 12 ini hampir sama dengan sifat yang ke-9, hanya saja bentuk pangkatnya pecahan, ya kan? Nah, ini nomor 13, X dalam kurung A pangkat M per N ditambah Y dalam kurung A pangkat M per N sama dengan dalam kurung X plus Y dikali dengan A pangkat M per N. Nomor 14 ini sama ya. Jadi ya kalau yang nomor 13 itu tadi ditambah, yang nomor 14 dikurang. Oke, sifat-sifatnya udah selesai. Kita coba ke soal pertama. Ini soal masih mudah ya. Jadi 6 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 6 dikali dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Berarti berapa? Hasilnya 54. Benar ya? Nah, kita coba yang ini. 2 per 3 pangkat min 2. Kita lihat sifat yang ke-9. A pangkat min N tadi kan. A-nya di sini berupa pecahan. N-nya yaitu 2. Min N berarti min 2. 2 per 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 per 3 pangkat 2. 2 per 3 pangkat 2 tadi kalau pembagian ingat ada A dibagi dengan B dipangkatkan N. Maka nilainya A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Jadi hasilnya sama dengan 1 dibagi 4
per 9. Nah, ini kalau untuk pembagian, supaya mempermudah, kita jadikan perkalian. Kalau dijadikan perkalian, maka yang jadi pembaginya itu dibalik. Jadi 1 dikali 4 per 9 dibalik menjadi 9 per 4. Maka hasilnya 9 per 4. Ini yang selanjutnya yaitu 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5. Kalau nilainya sama, ini A semua, A-nya 4, pangkatnya yang berbeda, kan? Berarti kalau untuk perkalian tadi pangkatnya ditambah. Maka nilai dari 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 4 pangkat 10 di sifat yang kedua. Nah, ini dia. 3 dalam kurung 2 pangkat 6 per 5 ditambah 4 dalam kurung 2 pangkat 6 per 5 sama dengan 3 ditambah dengan 4 sebagai X dan Y-nya, kemudian dikali 2 pangkat 6 per 5 sama dengan 7, 2 pangkat 6 akar 5. Di sini terdiri dari sifat nomor 13 dan 11. Ini kayaknya ini terakhir sepertinya. Minus 3 dipangkat minus 2. Sama dengan, kalau minus tadi diingat, kalau minus berarti per ya, 1 per. Minus 3 pangkat minus 2 sama dengan 1 per. Nah, minus 3-nya itu tetap. Jadi minus 3 pangkat 2. Minus 3 pangkat 2, hasilnya berapa? Minus 3 dikali minus 3. Hasilnya positif kan, berarti 1 per 9. Ini sifat yang nomor 9. Sebenarnya sifat-sifat ini nantinya dalam pengerjaan soal bisa saja saling terkait. Jadi tidak hanya terdiri dari satu sifat saja. Bisa lebih dari 2 ataupun 3 sifat. Tergantung dengan soalnya nanti ya. Oke, belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, comment, share, subscribe juga. Untuk kedepannya mungkin ada saran mengenai bab yang harus dibahas di matematika. Terima kasih. Semangat belajarnya ya.